Halo penonton, gue sehat di sini dan semoga kalian sehat selalu di sana. Di musim ini ada satu anime yang menurut gue paling unik dari segi cerita dan para karakternya. Padahal dulu gue anggap anime ini bakalan jelek, tapi gue salah. Anime itu adalah Benria Saito-san Isekai ni Ikku. Mari kita bahas. Anime ini bercerita tentang seorang tukang servis bernama Saito yang terkirim ke dunia lain setelah dia mati dari dunia sebelumnya. Saito yang dari dulu menganggap kemampuannya tidak berguna, sekarang dia merasa menjadi orang yang lebih bisa diandalkan karena kemampuannya sangat berguna untuk dunia yang dia tempati sekarang. Apalagi di mata teman-temannya, Saito adalah orang baik yang bisa diandalkan. Cerita anime ini adalah tipe cerita yang MC-nya tidaklah overpower, tapi si MC adalah tipe karakter yang disukai oleh banyak orang. Jadi yang menjual dari anime ini lebih ke jalan cerita yang damai dan unsur komedinya yang menurut gue agak kental. Hal dari anime ini yang paling menarik perhatian gue adalah para karakternya yang unik-unik. Menurut gue para karakter anime ini berbeda dengan karakter anime isekai mainstream pada umumnya. Contohnya di anime ini kalian bisa melihat seorang elf yang biasanya menjadi seorang archer atau pemanah. Di anime ini dia malah menjadi seorang warrior. Terus karakter warrior perempuan yang biasanya memilih baju besi yang kecil, di sini warrior perempuannya berbaju besi besar dan itu merupakan hal yang tidak biasa. Ada juga karakter dwarf yang identik dengan sesuatu yang berbau pandai besi. Di anime ini malah dwarfnya jadi seorang mage sekaligus tank tempur. Bawa tameng lagi. Hal ini jelas jarang kalian temui di anime isekai lain. Terus ada juga hal yang bikin gue ketawa, yaitu kakek-kakek ini yang bawa tongkat gede. Bukannya bertarung dengan sihir, malah lebih memilih bertarung menggunakan tongkatnya sebagai pemukul. Dengan alasan mengucapkan mantra itu merepotkan. Gue juga suka konsep peri dari dunia ini, di mana si peri tubuhnya semakin mengecil karena sebuah kutukan dan menggunakan emas yang dikumpulkan sebagai bayaran supaya tubuhnya tidaklah semakin mengecil. Karena itulah di animenya dia dijuluki peri yang kikir atau peri yang pelit. Di animenya kita juga diceritakan backstory dari si peri tentang kutukan itu. Hal itu menambah kesan drama di dalam animenya. Dan gue belum pernah menemukan konsep peri semenarik ini. Dan masih banyak lagi karakter unik lainnya. Karakter yang gue kurang suka di anime ini adalah penyihir yang ada di partinya Saito yang bernama Morlock. Dia sebenarnya seorang yang OP, tapi dia kadang melupakan mantra dari sihirnya dan menurut gue itu agak nyebelin. Apalagi waktu keadaan genting dan Morlock lupa akan sihirnya. Sebenarnya karakternya lucu sih, hanya saja sifat pelupannya itu sedikit mengganggu experience nonton, apalagi waktu scene battle. Sebagai antisipasi akan hal itu, Saito juga belajar sihir supaya Saito bisa mengingatkan Morlock akan mantra yang dia lupakan. Episode satunya juga dimulai dengan pengenalan dari setiap karakter. Hal itu menurut gue bagus karena untuk episode berikutnya kita sudah tahu karakter yang akan tampil nantinya dan akan menceritakan tentang apa. Karena kita sudah diperkenalkan dari awal episode. Menurut gue, anime ini masuk ke tipe cerita anti-mainstream, terutama untuk para karakternya. Bukan hanya menjual cerita yang bagus, tapi karakternya juga unik-unik. Di anime ini kalian bisa dibuat ketawa hanya karena kakek-kakek bawa tongkat gede. Dan anime ini benar-benar seru untuk ditonton. Untuk animasinya sendiri udah bagus, tidak ada hal yang menurut gue bisa membuat anime ini jadi jelek nantinya. Malah bisa dibilang visual animasinya sudah bagus untuk anime dengan tipe cerita seperti ini. Gue juga suka dengan animasinya ketika karakternya menggunakan sihir, karena lingkaran sihirnya terlihat lebih hidup dan tidak terlihat kaku, jadi lebih enak untuk dilihat. Tapi ada satu hal yang sedikit mengganggu gue, itu adalah transisi di setiap perpindahan latar yang terasa agak kurang halus. Karena anime ini pada dasarnya anime dengan cerita pendek yang digabung dalam satu episode. Dan juga visual animasinya yang gue rasa kurang berwarna di beberapa scene animenya. Mungkin karena latar animenya sendiri yang berada di sebuah tanah yang gersang, sehingga tidak ada pepohonan yang terlihat rimbun. Sebenarnya itu tidak masalah, dan itu hanyalah pendapat gue yang lebih suka dengan anime dengan pewarnaannya lebih menarik, terutama warna hijau untuk menggambarkan suasana yang lebih damai. Oke, jadi itu pendapat gue soal anime Benria Saito setelah nonton sampai episode 3 animenya. Coba tulis pendapat kalian juga soal anime ini di kolom komentar. Mari sama-sama kita diskusikan dan saling bercerita pengalaman dalam menonton anime ini. Gue ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah menemani gue sampai akhir video. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.